Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang talak dan hulu dalam Islam. Dan kelompok 8 ini beranggotakan saya sendiri dari Sinta, kemudian ada Novita, dan kemudian ada Vena, dan juga ada Faisal Nustiawan. Kemudian di sini adalah pendahuluan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun, Islam juga realistis bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Karena itu, syariat menyediakan jalan keluar yang sah melalui talak dan hulu agar kedua pihak tetap mendapatkan keadilan dan terhindar dari mudarat. Baik, next slide. Konsep talak dalam Islam. Talak adalah hak suami untuk mengakhiri pernikahan dengan ucapan tertentu. Talak dipandang sebagai jalan terakhir setelah semua upaya perdamaian, nasihat, dan mediasi dilakukan. Islam juga menekankan bahwa talak bukan permainan. Talak juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, talak bukan sekedar hak suami, tetapi juga sebuah mekanisme syariat yang bertujuan menjaga keadilan, menghindari mudorot, dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Selanjutnya, dalil talak dalam Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa hukum talak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang telah diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya, jika suami menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali. Jika mereka berpendapat akan mendapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka hukum-hukum Allah yang dijelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Lalu ada jenis-jenis talak. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah. Masa iddah ini berfungsi sebagai waktu refleksi bagi kedua belah pihak. Apakah mereka benar-benar ingin berpisah atau masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga. Yang kedua, ada talak ba'in, yaitu talak yang memutuskan hubungan secara final, sehingga tidak bisa rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'in dibagi menjadi dua. Yang pertama ba'in sugro, yaitu talak satu atau dua yang disertai dengan kompensasi tertentu seperti hulu. Dalam kondisi ini, suami tidak bisa rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Lalu yang kedua ba'in kubro, yaitu talak 3 kali setelah talak 3, suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, kemudian berpisah secara sah, barulah ia boleh kembali kepada suami pertama. Lalu ada prosedur talak. Yang pertama, seorang suami harus mengucapkan talak dengan jelas, menggunakan kata-kata yang tegas, dan dalam keadaan sadar penuh. Talak tidak sah jika diucapkan dalam kondisi bercanda atau marah besar yang membuat ucapan tidak terkendali. Selain itu, para ulama menganjurkan agar talak tidak dijatuhkan ketika istri sedang haid, karena masa tersebut dianggap tidak tepat untuk mengambil keputusan besar. Yang kedua, setelah talak dijatuhkan, istri menjalani masa iddah, yaitu masa tunggu yang berfungsi sebagai waktu refleksi. Dalam masa iddah, suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Masa iddah juga memberi waktu bagi istri untuk mempersiapkan diri secara emosional dan sosial menghadapi perubahan status. Konsep dan dalil khulu dalam Islam. Khulu adalah hak istri untuk meminta cerai dari suami dengan memberikan kompensasi, biasanya berupa pengembalian mahar. Khulu dilakukan ketika istri merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun suami tidak melakukan kesalahan besar.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 menyebutkan bahwa jika seorang istri tidak mampu lagi hidup bersama, ia boleh menebus dirinya dengan mengembalikan mahar. Hadis tentang istri Sabit bin Qais juga menjadi dasar khulu, ketika ia meminta cerai karena tidak bisa lagi mencintai suaminya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada terkait dengan prosedur khulu. Istri mengajukan permintaan khulu kepada suami atau hakim, lalu jika disetujui, istri memberikan kompensasi sesuai kesepakatan. Setelah itu, hakim memutuskan perceraian. Khulu langsung bersifat bain, sehingga tidak ada rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Lalu setelah itu istri mengalami yang namanya masa idah. Nah, masa idah di sini pada umumnya itu eh, satu kali haid menurut sebagian pendapat, dan menurut pendapat lain itu kurang lebih 3 kali haid. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan talak dan khulu. Talak itu dilakukan oleh suami tanpa adanya kompensasi dari pihak istri. Talak bisa berbentuk raj'i yang memungkinkan rujuk selama masa idah atau bain yang memutuskan hubungan secara final. Dengan talak, suami memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan rujuk atau berpisah. Lalu di sini ada khulu. Khulu ini dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Khulu selalu bersifat bain, sehingga hubungan pernikahan langsung berakhir tanpa masa rujuk. Lalu selanjutnya di sini ada hikmah dari khulu. Khulu memiliki hikmah besar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Islam tidak memaksa perempuan untuk bertahan dalam pernikahan yang penuh penderitaan atau ketidakbahagiaan. Dengan adanya khulu, perempuan memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri, tanpa harus menunggu keputusan suami. Khulu juga menjadi solusi ketika pernikahan tidak lagi dipertahankan, meskipun tidak ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh suami. Jadi intinya, jika pihak istri sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan keamanannya dalam pernikahannya, istri boleh mengajukan perceraian. Dan kesimpulannya adalah talak dan hulu adalah dua mekanisme perceraian dalam Islam yang diatur dengan jelas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Talak merupakan hak suami, sedangkan hulu adalah hak istri. Sehingga keduanya menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi kedua pihak untuk mengambil keputusan sesuai kondisi masing-masing. Tujuan utama dari aturan ini bukanlah mendorong perceraian, melainkan menyediakan jalan keluar yang sah dan terhormat ketika pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan. Dengan adanya talak dan hulu, Islam melindungi hak suami, istri, dan anak, serta memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan cara yang baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai syariat. Talak dan hulu bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan baru yang lebih adil, bermartabat, dan penuh harapan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga presentasi kami ini dapat menambahkan ilmu kami semua dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.